Shalom sahabat penyuluh yang luar biasa. Tahukah Anda bahwa tugas pokok kita sebagai penyuluh agama sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 9 Tahun 2021? Nah, dari sekian banyak butir-butir tugas penyuluh saya akan rangkum menjadi 9 tugas, supaya kita makin paham dan maksimal dalam melayani. Pertama, pendataan. Ini mencakup seluruh proses mulai dari menyusun rencana pendataan, menyiapkan instrumen, melaksanakan pengumpulan data, merekapitulasi dan mengolah data, hingga memaparkan hasilnya. Jadi bukan hanya tanya jawab di lapangan, tetapi ada proses ilmiah dan administratif yang harus kita ikuti. Kedua, pemetaan kelompok binaan. Tugas ini mencakup identifikasi kebutuhan di masyarakat, pembuatan peta kerja kelompok sasaran, hingga pembentukan kelompok binaan secara sistematis. Tujuannya agar pelayanan kita lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Ketiga, konseling. Penyuluh juga berperan sebagai konselor, baik secara personal maupun kelompok. Kita harus mampu menyusun materi konseling yang relevan dan menyejukkan, lalu melaksanakan konseling. Keempat, rencana kerja. Ini adalah tugas strategis, karena kita harus membuat rencana kerja bulanan, rencana kerja operasional, hingga rencana kerja tahunan. Artinya, penyuluhan itu perlu perencanaan. Kelima, bimbingan atau penyuluhan. Dalam hal ini yang pertama kita siapkan adalah materi penyuluhan yang bisa berupa naskah, slide, booklet, infografis, poster, flyer, serta rekaman audio dan video. Setelah materi siap, kita baru melaksanakan bimbingan penyuluhan. Ini sering disalahpahami. Banyak yang mengira penyuluhan hanya dapat dilakukan tatap muka secara langsung. Padahal sekarang, bimbingan berbasis teknologi juga sangat diperhitungkan, seperti melalui Zoom, Google Meet, video call, bahkan lewat media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, atau Facebook. Keenam, mediasi dan pendampingan. Disinilah peran kita sebagai jembatan kasih. Ketika ada konflik atau kebutuhan pendampingan, kita hadir untuk menjadi penengah dan pembimbing rohani. Ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Kita perlu membuat instrumen evaluasi dan melaksanakan evaluasi secara berkala. Tujuannya agar kita bisa mengukur efektivitas penyuluhan dan terus melakukan perbaikan. Kedelapan, membuat karya tulis. Penyuluh juga wajib produktif secara akademik. Kita bisa menulis jurnal, buku, maupun artikel sebagai bentuk kontribusi intelektual dan dokumentasi pelayanan kita. kesembilan, Meningkatkan kualitas penyuluh. Jangan lupa, kita harus terus belajar. Ikuti pelatihan, seminar, workshop, atau kelas-kelas pengembangan diri agar kita semakin kompeten dalam pelayanan. Demikian, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tuhan